Terutama ke Kementerian Pan-RB dulu. Ada 3 prioritas ini: kemiskinan, investasi, dan digitalisasi. Saya kira memang ini prioritas penting ke depan. Namun ada beberapa permintaan saya berkaitan dengan anggaran ini, Pak Mas Anas, terutama coba kita lihat sistem merit ini. Hasil investigasi saya ke banyak pegawai negeri di Indonesia, terutama di masa reses, terkesan di mata saya bahwa sistem merit ini telah menciptakan punish and reward di dalam sistem birokrasi Indonesia. Menurut psikolog Alder mengatakan bahwa kalau sistem punish and reward itu kecenderungannya itu nasib pegawai negeri kita diberserahkan kepada pemimpinnya. Nasib saya seserahkan yang menilai pemimpin. Akibatnya mungkin bagian daripada itu, Pak Menteri, banyak sekali pegawai negeri yang bekerja bukan karena semangatnya untuk mencapai visi misi, tapi lebih kepada bagaimana penilaian pimpinan, karena yang memberikan otorisasi, yang menilai, mengevaluasi pimpinan. Sehingga banyak sekali, karena kita sama pernah di daerah, kalau kepala seksinya pergi, kepala bidangnya pergi, kepala dinasnya pergi, maka semua ASN itu dianggap istirahat di rumah. Ini efek daripada reward and punish. Oleh karenanya maka kaitannya juga dengan KSN. Ini kan juga berkaitan dengan reward and punish ini. Artinya beberapa rekomendasi menurut Bung tadi, ya aparat sipil negara tidak bisa dipolitisasi, tapi begitu pejabat tinggi naik karena politik, di mana juga aparat negara juga kadang-kadang juga ikut berpolitik, ikut itu memihak. Persoalannya menjadi tidak sederhana barang ini. KSN datang dengan polanya sendiri dan lain sebagainya. Saya kira di bagian daripada punish and reward dalam kaitannya dengan sistem merit. Barangkali Pak Menteri coba di studi kembali apakah ada perbaikan di PP nomor berapa ini? PP nomor 40 2012. Tidak salah dengan sistem merit, tetapi mungkin pola yang dikembangkan ini sehingga lebih kepada orang bekerja karena tuntutan visi misi dia, tuntutan bangsa dan negara, dan tanggung jawab sosial dia untuk mengerjakan sesuatu demi bangsa dan negara, bukan karena ada atasan yang memeriksanya. Coba dicek ini kalau memang ini penting untuk soft landing pada kabinet berikutnya. Yang kedua, Pak Menteri juga coba ditinjau kembali dengan satu niat baik Presiden Republik Indonesia yang berkaitan dengan fungsionalisasi struktural. Dalam banyak diskusi saya dengan aparat sipil negara di daerah, ini juga menimbulkan kebingungan di antara sesama mereka. Fungsional ini kan kalau di ilmu pendidikan, di keguruan, di sebuah sekolah, hampir guru itu independen melakukan tugas-tugas dia, hanya berpedoman kepada kurikulum, tapi dia mulai dari metode mengajar, cara mengajar, sampai pada seterusnya dikerjakan oleh dia sendiri. Tidak menunjuk disposisi untuk melaksanakan tugas-tugas keguruan. Oleh karenanya maka fungsional di keguruan itu menjadi sangat efektif. Tapi fungsional di lembaga struktural misalkan, otorisasi keuangan katakan harus ada disposisi atasan baru uang bisa difungsikan. Nah ketika barang ini difungsionalkan menjadi tidak terlalu gampang. Oleh karenanya maka barangkali Pak Menteri coba dicek kembali, coba distudi kembali di mana ini, karena pedoman dan aturannya belum terlalu terjaga ini, belum terlalu tertata ini. Apakah memang ini menurutnya efektif, tetapi beberapa gubernur yang saya tanya, beberapa bupati yang saya tanya, beberapa kepala dinas yang saya tanya, mereka juga tidak bisa melihat mana sebetulnya yang paling efektif dua hal ini. Semangat Presiden betul untuk mempercepat di Papua sana.
Lalu tiba-tiba karena sistem merit, karena sistem undang-undang itu, tesnya dibikin oleh para ahli-ahli di perguruan tinggi, sementara mereka dengan masalah struktur, bukan struktur sebetulnya, kualitas pendidikan antara Jawa, luar Jawa, Timur tidak nyambung, tiba-tiba dikompetisikan full. Tidakkah lebih istimewa dan tidak lebih adilkah kalau penerimaan pegawai negeri misalkan PNS, atau penerimaan P3K misalkan, atau pengangkatan apa saja, ada tes-tes yang disesuaikan dengan kondisi daerah? Sebab kalau tidak, maka baru saja kita mekarkan Papua, maka yang untung di situ ada perlindungan di pasal-pasal itu yang diprioritaskan masyarakat Papua. Tapi kalau tidak, nanti orang kita lagi yang dari peradaban menurut cerita yang besar-besar dari sini akan mengambil alih peran pegawai negeri di sana. Barangkali Pak yang saya minta, Pak Menteri, adakah secuil kebijakan untuk menyelesaikan K2 dan honorer di Indonesia yang setiap tahun bertambah, tetapi barangkali Pak Menteri, kalau toh tidak bisa kita selesaikan di zaman kabinet sekarang, bolehkah kita bikinkan roadmap penyelesaian buat kabinet berikutnya? Dan saya bermimpi dan mudah-mudahan di zaman ini, di zamannya Pak Menteri, di zamannya Pak Jokowi Ma'ruf Amin ini, barang ini hampir terselesaikan, paling tidak K2. Karena mereka ini sudah menua, sudah terlalu tua. Honorer-honorer lain juga mudah-mudahan, kasihan mereka juga ini mendapatkan rahmat. Yang terakhir, ini BKN, KAN, KASN, LAN. Yang mengerti ini hanya Komisi 2, bagaimana hubungan-hubungan interaksinya dan perannya. Mungkin dengan gubernur, bupati, tapi masyarakat tidak terlalu mengerti. Sementara ekosistem negara ini harus dimengertikan seluruh sistem, terutama yang berkaitan. Karena kita bicara negara, kita bicara sistem, berarti ekosistem, pematangan ekosistem. Ombudsman, Pak, terlalu banyak masyarakat nggak paham Pak Ombudsman ini sebetulnya apa ini barang. LAN juga. Sehingga saya, pimpinan, saya merasa dari anggaran ini, bolehkah ada, kita ambil 5% dari anggaran ini untuk diseminasi. Diseminasi. Pada level kabupaten, provinsi, mengertilah. Ini kami dari PANRB ada semacam, ada beberapa lembaga yang saling interaksi karena usernya itu sasarannya masyarakat, harus mengerti komponen-komponen masyarakat, representasi dari masyarakat Indonesia itu paham. Sebab kalau tidak, bagaimana bisa menggunakan lembaga-lembaga ini kalau mereka tidak paham? Oleh karena kebetulan kita lagi mengelola anggaran, pembicaraan anggaran, saya sebagai anggota komisi sudah sangat bahagia sekali. Kalau 5% dari anggaran ini kan tidak besar. 50% dari 95% untuk diseminasi yang dilakukan oleh bapak-bapak ke daerah-daerah untuk bicara dengan gubernur, dengan para Forkopimda, kemudian juga mungkin pada siapa-siapa yang mewakili rakyat untuk memahami sistem negara ini sehingga kematangan mereka juga dalam memanfaatkan lembaga-lembaga negara ini bisa tertata, terutama di PANRB yang berkaitan dengan P3K, berkaitan dengan apa namanya, karena juga kalau hanya surat-suratan turun, begitu surat Menteri PANRB berkaitan dengan penertiban P3K luar biasa ributnya di daerah karena tidak pernah kita melakukan sosialisasi atau diseminasi. Yang ada cuma surat-suratan itu kan.